Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi PGSD, kelas SD 18A1, akan menjelaskan tentang pengertian model Webern. Pengertian model Webern. Model Webern atau model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema-tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memerhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi, model Webern atau jaring laba-laba mengimplementasikan melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Webbit jaring laba-laba. Pertama, kelebihan dari model Webbit jaring laba-laba meliputi A. Menyelesaikan tema sesuai dengan minat akan motivasi anak untuk belajar. B. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. C. Memudahkan perencanaan. D. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. E. Memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terikat. 2. Kekurangan dari model Webbit jaring laba-laba meliputi A. Sulit dalam menyelesaikan tema. B. Cenderung untuk merumuskan tema-tema yang dangkal. Dan C. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pembelajaran konsep. Dan yang terakhir, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Langkah membuat rancangan model Webbit. Langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model jaring laba-laba, yaitu yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Sebelum menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, hendaknya membuat peta kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dengan maksud supaya terjadi pemetaan keterpaduan. Setelah itu baru menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan. Pada saat menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, sebaiknya sudah disertai dengan alasan rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan. Pada tahap ini dilakukan pengkajian atas kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama. Dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu, kegiatan dilanjutkan dengan mempelajari materi pokok yang telah ditetapkan pada setiap kompetensi dasar yang bisa dipadukan. 3. Memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya ditetapkan tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembicaraan. Yang keempat, membuat bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dibuat dalam bentuk bagan jaringan topik yang memperhatikan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. 5. Menyusun silabus pembelajaran terpadu. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran terpadu.
Secara umum, silabus ini diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi materi pembelajaran terpadu. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetisi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetisi dasar tersebut. Terus yang keenam, ada menyusun suatu pembelajaran terpadu. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran terpadu di kelas, perlu disusun suatu satuan pembelajaran terpadu. Penyusunan satuan pembelajaran terpadu merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini dengan tema 4, berbagai jenis pekerjaan, dengan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, sebaiknya kita mengetahui apa itu pekerjaan. Ayo, ada yang tahu apa itu pekerjaan? Nah, benar sekali, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan orang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini Ibu mempunyai media tentang jenis-jenis pekerjaan. Di sini bisa kalian lihat ada jenis-jenis pekerjaan, yaitu memiliki 2 macam. Yang pertama, jenis pekerjaan menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu memiliki contoh pekerjaannya ada nelayan, petani, dan peternak. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut. Barang yang dihasilkan adalah berbagai macam ikan yang segar. Sedangkan yang petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di kebun yang menghasilkan barang yang dihasilkannya itu berupa sayuran, buah, dan padi. Contoh selanjutnya itu ada peternak. Peternak ialah orang yang bekerja mengembangbiakan hewan. Barang yang dihasilkannya itu contohnya susu sapi dan daging. Kita lanjut ke bagian sini, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada beberapa contoh di sini yang menghasilkan jasa. Yang pertama itu adalah guru. Guru merupakan orang yang mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah. Yang selanjutnya ada dokter. Dokter merupakan orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa dan mengobati dan merawat si pasien. Yang selanjutnya ada polisi. Polisi merupakan orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan masyarakat. Nah, anak-anak, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa bukan hanya ini saja, tetapi masih banyak lagi, begitu juga dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pekerjaan adalah usaha yang dilakukan orang untuk mendapatkan penghasilan. Dan jenis-jenis pekerjaan yaitu ada 2. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Contoh jenis pekerjaan menghasilkan barang. Yang pertama ada nelayan, yang kedua ada petani, yang ketiga ada peternak. Sedangkan contoh dari pekerja menghasilkan jasa, yang pertama ada guru, yang kedua ada dokter, dan yang ketiga ada polisi. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.